Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan belajar sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah ini tuh ada sebuah video judulnya tuh mengapa gitu wilayah Malaysia tuh terbagi menjadi dua. Ya, kita udah tahu kan, bagi yang melihat peta Malaysia tuh pasti tahu kalau negara Malaysia tuh terbagi dua, satu di sini, satunya yang berseberangan dengan pulau yang ada di Pulau Kalimantan ya. Oke, sebelum kita play ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi terus kita lihat dulu video kali ini, alasannya kenapa gitu, kok bisa terbagi menjadi dua. Oke, langsung kita play dulu ya, kita lihat. Oke. Oke, kita lihat. Coba ke Malaysia kak mana? Kejap. Kejap. Yang tuh. Nah, ini kan. Kalau tuh Malaysia, itu apa? Itu juga kan? Malaysia juga lah. Tapi heran, mengapa Malaysia terbagi kepada dua kawasan? Jom, mari kita bincangkan. Keliling dunia yuk. Hayuk. Oke, untuk video originalnya aku langsung taruh pada beberapa negara, linknya di video ada aku ya. sebagian wilayahnya yang terpisah dari daratan utama. Contohnya Amerika Serikat. Ada negara bagian Alaska dan Hawaii. Lalu Timor Leste dengan wilayah Oahuaca. Dan masih banyak lagi. Begitupun dengan salah satu negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terbagi menjadi dua wilayah. Yang satu ada di Semenanjung Malaya. Betul. Dan satu lagi ada di Pulau Borneo atau Kalimantan, atau sering juga disebut sebagai Malaysia Timur. Malaysia Dan Timur. kalau kita perhatikan lagi, di Pulau Borneo ada juga Brunei Darussalam yang juga terbagi menjadi dua wilayah. Betul kan? Lantas kenapa wilayah Malaysia terbagi menjadi dua? Bagaimana sejarahnya? Oke, Apakah ada aku juga perbedaan antara penasaran Malaysia banget. di Semenanjung Malaya dengan Soalnya Malaysia aku tuh Timur? salah satu pecinta Dan bagaimana sistem pemerintahan di masing-masing sejarah-sejarah kayak wilayah? gini sih. Oh iya, Penasaran gitu. Mimin nak ucap terima kasih buat amigos yang dah request tentang Malaysia. Bila Anda dari Malaysia dan terdapat kesilapan dalam perbincangan, sila komen di ruangan komen ya. Oke. Malaysia, salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Malaysia terbagi menjadi dua kawasan. Satu ada di Semenanjung Malaya, dan satu lagi ada di Pulau Borneo atau Pulau Malaysia Kalimantan. Timur ya. Total luas wilayah negara Malaysia sekitar 330.803 km persegi. Coba kita lihat Malaysia yang ada di Semenanjung Malaya. Malaysia di Semenanjung Malaya berbatasan dengan Thailand, Ya. Singapura, dan Indonesia. Ya. Sedangkan Malaysia di Pulau Borneo berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kalau Malaysia yang ada di Pulau Borneo berbatasan dengan 3 provinsi di Indonesia amigos. Ada Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Batas antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Borneo sendiri memiliki panjang lebih dari 2000 km. Malaysia terbagi atas 13 negara bagian atau disebut 13 negeri. Terdapat 11 negeri pada bagian Semenanjung Malaya. Terdiri atas Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Oh, jadi Johor Ibu paling kota sini Malaysia, ya. yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya, Jadi berlokasi di Pahang Selangor. yang termasuk paling besar ya. Begitupun untuk Menara Kembar Petronas yang berlokasi di Kuala Lumpur. Ke sisi. Oke, kita lihat di Malaysia bagian timur tadi katanya. Sementara di Malaysia Timur terdapat Sarawak dan Sabah. Nah, pertanyaannya, kenapa Malaysia bisa terbagi menjadi dua kawasan? Dan kenapa dua kawasan ini berada di seberang lautan? Ya, itu jauh Tentunya, juga jarak. keberadaan Malaysia yang terbagi menjadi dua
tidak bisa lepas dari sejarah. Betul sekali, balik Pada lagi ke awalnya, sejarah. Semenanjung Malaya merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya dari periode abad ke-7 sampai abad ke-13. Lalu menjadi bagian Wah, dari aku Kerajaan suka banget nih Majapahit pelajaran dalam kayak gini. periode abad ke-13 sampai abad ke-14. Lalu pada awal abad ke-15, para Meswara mendirikan Kesultanan Melaka. Seiring berjalannya waktu, Malaka menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, menciptakan ekonomi dagang yang sangat kuat. Kemudian pada tahun 1511, bangsa Portugis datang dan menguasai Malaka. Setelah itu, Malaka dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1641. Pada tahun 1786, Kerajaan Britania tiba di Semenanjung Malaya. Singkat cerita, Britania atau Inggris merebut Malaka dari Belanda melalui Anglo-Dutch Treaty 1824. Pada tahun 1826, Britania sudah menguasai Penang, Malaka, dan Singapura, yang mana wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari Straits Settlements. Wilayah Sarawak diberikan oleh Sultan Brunei kepada James Brooke pada tahun 1842. James Brooke sendiri merupakan seorang prajurit Britania dan merupakan pendiri The Raj of Sarawak pada tahun 1841. Dia pendirinya ternyata. Sementara itu, wilayah Sabah diserahkan oleh Sultan Brunei dan Sultan Sulu kepada kekuasaan Britania sekitar tahun 1877 dan 1878. Di mana Jadi udah wilayah banyak Sabah ya dari menjadi bagian dari Portugis ke protektorat Britania Belanda yang ke disebut North Borneo. Britania. Sekitar tahun 1895 sampai tahun 1896, Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan bersatu menjadi kesatuan yang disebut Federated Malay States atau disebut negeri-negeri Melayu Bersekutu. Sedangkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor menjadi Unfederated Malay States atau negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Selama masa Perang Dunia Kedua, Malaya, North Borneo, Sarawak, dan Singapura dikuasai oleh Jepang selama 3 tahun. Pada masa inilah rasa nasionalisme meningkat. Setelah Jepang kalah, sekutu menguasai Malaya. Inggris memiliki rencana untuk menyatukan pemerintahan Malaya di bawah satu crown koloni yang disebut Malayan Union. Malayan Union didirikan pada tahun 1946 yang terdiri atas seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Semenanjung Malaya kecuali Singapura. Malayan Union dengan cepat dibubarkan lalu digantikan oleh Federasi Malaya pada tanggal 1 Februari 1948. Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Terdapat sebuah rencana untuk menyatukan Malaya dengan crown koloni Inggris yang lain, yaitu North Borneo, Sarawak, dan Singapura. Nah, jadi mulai dari sini latar belakang atau alasan kenapa Malaysia menjadi dua wilayah. Jadi sebenarnya bukan karena alasan geografis ya, satu pulau kemudian menjadi dua pulau begitu ya, terbagi. Bukan seperti itu. Lagi dan lagi, karena alasan unifikasi atau dipersatukan dengan wilayah lain. Dan kemudian, pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaya dibentuk atau direkonstitusi menjadi Malaysia, negara yang kita kenal sampai saat ini. Sebenarnya, rekonstitusi tersebut harusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus tahun 1963 agar supaya bertepatan dengan hari kemerdekaan. Hanya saja oleh karena beberapa faktor seperti waktu untuk survei dukungan terhadap federasi di Sarawak dan Sabah oleh PBB menjadikan tanggal rekonstitusi diundur menjadi tanggal 16 September. Singapura pada awalnya menjadi bagian dari Malaysia, sampai akhirnya terpisah dan Singapura menjadi negara yang independen sejak tanggal 9 Agustus 1965. Kayak Timur Leste kali ya, karena Indonesia awal itu Malaysia waktu itu. Timur Leste kan termasuk provinsi di Indonesia ya, tapi memisahkan diri. Tentunya keberadaan dua wilayah Malaysia yang berada di dua kawasan berbeda menimbulkan pertanyaan soal apa bedanya kondisi atau keadaan yang ada di Malaysia di Semenanjung Malaya dan gimana Malaysia yang ada di Borneo atau Malaysia Timur. Menurut beberapa sumber ya, terdapat beberapa perbedaan antara Malaysia di Semenanjung Malaya dengan Malaysia Timur. Misalnya soal urusan imigrasi. Kalau warga Malaysia yang asli dari kawasan Semenanjung harus menggunakan paspor ketika berkunjung ke Sarawak dan Sabah. Sebaliknya, warga Sarawak dan Sabah tidak memerlukan paspor ketika berkunjung ke negara bagian lain di kawasan Semenanjung. Tapi kabarnya, aturan ini sendiri telah berubah. Nah, coba komen di ruangan komentar. Adakah maklumat ini betul ketat? Atau amigos yang mungkin tinggal di dekat Sarawak dan Sabah, apakah informasi ini benar atau tidak ya? Nah, boleh juga dong cerita di kolom komentar.
Kemudian, ada juga perbedaan soal hari libur atau cuti. Yap, ada perbedaan hari libur di Semenanjung Malaya dengan Malaysia Timur. Kenapa kok bisa? Karena terdapat juga suku Dayak yang tinggal di Malaysia Timur. Alhasil, hari Gawai Dayak pun menjadi hari libur di Malaysia Timur. Gawai Dayak sendiri merupakan pesta tahunan yang biasanya diadakan pada awal bulan Juni setiap tahun. Tentu saja hari Gawai Dayak tidak dirayakan di bagian Semenanjung Malaysia. Tetapi di Semenanjung Malaysia, ada hari cuti yang bernama Hari Deepavali atau Diwali. Hari Deepavali biasanya dirayakan di bulan Oktober atau bulan November. Nah, hari Deepavali tidak dirayakan di Sarawak. Jadi ada Tapi tetap cuti saja, yang berbeda ada gitu beberapa ya, hari di libur antara yang dirayakan di Semenanjung Malaysia dan Semenanjung Malaysia Timur. Malaysia dengan Seperti Malaysia misalnya Timur. Hari Kemerdekaan Malaysia, Hari Raya Idul Fitri, dan beberapa hari libur nasional lainnya. Sementara itu, ada juga beberapa hari libur yang memang hanya dirayakan oleh masing-masing negeri atau negara bagian. Seperti misalnya tanggal 15 April sebagai Hari Peristirahatan Bandar Melaka sebagai bandaraya bersejarah. Nah, hari libur ini hanya menjadi hari libur di Malaka. Ibu kota Malaysia sendiri, baik Kuala Lumpur yang merupakan ibu kota negara dan Putrajaya yang merupakan ibu kota administratif, berada di Semenanjung Malaysia, ini tepatnya di negara bagian Selangor. administratif. Bagaimana dengan kota besar yang ada di kedua wilayah Malaysia? Kalau di Semenanjung Malaysia, ada Kuala Lumpur, Kajang, Johor Bahru, Shah Alam, Shah Alam nih, aku penasaran Subang Jaya, dan beberapa kota lainnya. Sementara kota besar di Malaysia Timur, ada kota Kuching dan kota Kinabalu. Kinabalu, Kuching. Nah, gimana dengan kulinernya, amigos? Kuliner. Nasi menjadi makanan pokok bagi sebagian besar warga di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Jangan lupa nasi lemak. Wah, sedap betul nih. Nasi lemak dimasak dengan santan segar dan disajikan dalam daun pisang yang sedap. Nasi lemak terdiri atas nasi, sambal, ikan bilis, telur rebus, dan beberapa iris timun dan juga kacang tanah. Hehe, Mimin sendiri juga suka nasi lemak. Jadi itu nasi lemak. Nasi lemak sendiri memiliki beberapa varian. Ada varian Alor Setar yang biasanya dikenal juga sebagai nasi lemak kuning dan penyajiannya lebih mirip dengan nasi kandar. Ada juga varian Terengganu di mana lauk lengkapnya diganti dengan ikan aye. Kalau di kita ya di Indonesia namanya ikan tongkol, amigos. Nasi lemak juga bisa ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, amigos. Nggak teh tarik tak, Min? Tertarik. Oh iya, amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya. Nah, teman-teman, itu ya penjelasannya kenapa Malaysia itu terbagi menjadi dua gitu, guys. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke sejarah ya, teman-teman. Kita udah simak tuh sejarahnya tadi ya. Jadi ada Semenanjung Malaya dan juga Malaysia Timur. Wah, Indonesia pun pulau banyak ya, pulau banyak, dan sejarahnya ya balik lagi ke sejarah. Ternyata Malaysia itu banyak juga yang menjejak kemarin ya, dari Portugis pindah ke Belanda, dari Belanda barulah kayak Britania tadi ya. Wah, jadi sejarah itu emang menentukan masa depan ya, teman-teman. Aduh, apa nih apa-apa. Oke, nah mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu, teman-teman. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Aku sangat suka nih belajar bahasa pula sejarah yang kayak gini nih.